Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Hilman Rahmat Farijal SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Rancaikek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 1 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor NIM PPG yaitu 2302938. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 1 Rancaikek. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IPA 1 dengan materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa menurut bacaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai, coba lihat di bawah kursi, di bawah meja, dan kondisi bajunya apakah sudah dimasukkan ke dalam dengan rapih? Oke, sudah ya. Sebelum mulai kita harus semangat terlebih dahulu ya. Ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika Bapak bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika Bapak bilang sore, 3 kali ya. Ketika malam, nggak bersuara ya, karena malam itu tidur. Ayo semuanya berdiri dulu. Oke. Mulai ya. Oke, pagi. Malam. Nah, berarti kurang fokus ya. Sekali lagi. Siang. Sore. Malam. Pagi. Siang. Malam. Sore. Oke, tepuk tangan dulu ya. Keren. Silakan duduk. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri lagi ya. Kita nyanyi dulu. Ada yang mau mimpin, dirijennya siapa? Oke, silakan. Silakan duduk. Terima kasih ya untuk dirijennya. Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Kita belajar hari ini itu ngapain aja? Pertama ya, menganalisis hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nanti kalian itu disuruh menganalisis sebuah kasus dan cara penyelesaiannya itu seperti apa ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan berdoa dengan sikap yang benar, tadi sudah ya. Dan religius, guru itu bersama peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik menunjukkan perilaku disiplin. Ketiga, melalui kegiatan mengamati video nanti ada.
ditampilkan oleh guru, maka dilakukan kegiatan diskusi, nantinya ada ya diskusi. Selanjutnya setelah menyimak tayangan video bersama guru, nanti kalian itu disuruh mengisi LKPD. Nanti LKPD-nya ada ya. Nah, seperti ini nanti oleh Bapak dibagikan. Gitu ya. Kemudian setelah menyimak tayangan video bersama guru tentang hak dan kewajiban, dapat membuat dan menyajikan, nanti membuat presentasi kalian. Nah, lalu apa itu hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Hak dan kewajiban ya. Masih ingat gak hak itu apa? Kewajibannya yang harus kita laksanain supaya kita bisa mendapatkan hak kita sebagai manusia. Oke. Contohnya seperti apa kewajiban? Kalau kewajiban karena kita sebagai siswa, berarti kewajiban kita tuh belajar, hak kita tuh bakal mendapatkan itu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu ya. Kalau haknya, ada yang tahu nggak hak itu apa sih? Oke. Kalau hak itu adalah suatu hal yang bisa kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Oke, contohnya seperti apa hak? Hak itu misalnya kita mendapatkan keamanan dari negara. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Keren ya. Nah, ini ada tayangan sebuah video. Kita simak terlebih dahulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat milenial, selamat datang di channel pembelajaran Millennial Citizenship. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi PKN kelas 11 bab 1 tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tepatnya di bagian kedua, yaitu substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia serta memiliki ciri-ciri khusus. Oke, tadi sudah ya videonya ya. Oke, ada yang mau bertanya atau menjelaskan tentang video tadi? Jadi yang tadi kan di video teh bilang kalau hak itu melekat pada manusia dan bersifat universal. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan hak yang harusnya dia dapatkan. Nah, terus kalau di Indonesia itu dari tiga cantuman, yaitu ada di ideologi, kebudayaan, sama nilai-nilai. Nah, kan di Indonesia itu ada ideologi yaitu Pancasila. Nah, jadi di setiap silanya itu dari contohnya itu untuk sila pertama kan itu teh ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ teh masyarakat Indonesia itu bebas mau memeluk agama apa. Oke, tepuk tangan dulu ya. Keren. Kira-kira ini gambar tentang apa? Pelanggaran ya, pelanggaran lalu lintas. Sebutkan, ada yang bisa menjelaskan nggak? 3 pelanggaran yang ada di gambar ini. Acungkan tangan. Oke, silakan. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, pertama nggak pakai helm. Kedua, melawan arah. Ketiga, enggak pakai sepatu. Oke, tepuk tangan dulu, betul ya. Ini termasuknya pelanggaran HAM nggak? Ya. Betul ya, yang tadi disebutkan ya, itu pelanggaran HAM-nya. Dan ini kebanyakan ada di sekitar kita, gitu ya. Lalu apa artinya hak dan kewajiban? Di sini sudah jelas ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, ya. Hak itu adalah, atau HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat serta keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya. Ini sebagai anugerah ternyata. Setiap orang itu wajib mentaati yang namanya hak asasi manusia, ya. Kayak gitu. Seperti tadi, kita nggak boleh melanggar ini karena kita telah merenggut hak orang lain. Nggak pakai helm, mungkin dia biasa aja, tapi kalau misalkan terjadi kecelakaan atau apapun, itu kan bisa berakibat fatal nantinya. Atau misalkan nggak pakai sepatu ya,
ketika misalkan dia itu nggak sengaja nyerempet trotoar gitu bisa bahaya itu kakinya nanti. Melawan arus juga selain dapat merugikan orang lain juga kan nanti orang yang tidak bersalah itu bisa kecelakaan nantinya. Ini seperti itu. Nah, ciri HAM itu apa? Pertama, universal itu artinya apa? Oke, berlaku setiap orang, kemudian tidak dapat dicabut ya. Manusia itu tidak dapat mencabut hak asasi manusia. Kemudian hakiki itu apa artinya? Oke, hak ini sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan terakhir tidak dapat dibagi. Ya, artinya kalau trotoar itu buat apa biasanya? Mau nggak pejalan kaki berbagi dengan motor? Enggak ya, itu nggak boleh dibagi. Setelah itu kita coba berdiskusi ya. Pertama, peserta didik akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ya, yang kedua, masing-masing kelompok akan memilih kasus berdasarkan gambar yang disediakan nanti ya. Dan setiap kelompok akan dibagikan sebuah LKPD. LKPD itu bentuknya seperti ini nanti ya. Oke. Kalau begitu kita mulai untuk dibagi kelompok terlebih dahulu. Ayo, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah silakan Bapak akan bagikan LKPD-nya setiap kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Silakan baca ya. Kelompok 2 mana? Ini nih kelompok 2. Kelompok 3. Oke, 3. 4. 4 mana? 5. Ini ya? Mana 5? Oke, sudah? Semuanya dibagikan LKPD. Silakan baca LKPD-nya ya. Sambil berdiskusi, silakan juga membuat untuk presentasinya nanti kirim ke WA Bapak ya. Oke. Ada kesulitan nggak? Ngerti nggak? Yuk semuanya kerja sama. Kelompok 1 yang mana tadi lupa? Berarti tentang pembakaran masjid ya. Yang kelompok 2 siapa? Kelompok 2 berarti tentang apa tadi? Penanganan lalu lintas ya. Nah ini kasus pertama, silakan untuk kelompok 1 itu pembakaran masjid ya. Yang kedua tentang pelanggaran lalu lintas. Kasus ketiga itu tentang OPM yang ada di Papua, Organisasi Papua Merdeka atau KKB ya, kelompok kriminal bersenjata itu di Papua. Kasus keempat itu tentang demo yang dilarang atau kita ingin menyatakan pendapat tapi dilarang. Gimana? Dan kasus kelima itu ada seorang ibu yang dipenjarakan oleh anaknya sendiri. Ya. Nah, sambil mencari informasi tentang pelanggaran ini serta solusinya ya. Boleh mencari sambil membuat PowerPoint-nya. Nanti ketika kelompok 1 misalkan presentasi, kelompok lain coba melihat dan ajukan pertanyaan ya. Oke. Udah beres presentasinya? Udah? Udah dikirim lewat WhatsApp grup? Udah. Oke. Ayo kelompok mana dulu yang siap? 2. Oke, kelompok 2 ya. Oke, kelompok lainnya coba perhatikan ya. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya sama hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mengatasi pelanggaran lalu lintas. Satu, dengan cara edukasi. Yang kedua, dengan cara penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga, pembuatan infrastruktur jalan yang aman. Yang keempat, peningkatan kualitas kendaraan. Yang kelima, pengawasan transportasi umum. Yang keenam, promosi budaya keselamatan jalan raya. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pengemudi. Kedelapan, pengembangan teknologi kendaraan. Kesembilan, partisipasi masyarakat. Kesepuluh, penegakan hukum yang adil dan proporsional. Di sini ada hak pengendara bermotor. Yang pertama, mendapatkan jalan yang aman. Yang kedua, mendapatkan jalan yang nyaman. Yang ketiga, menggunakan jalan raya. Keempat, mendapatkan fasilitas rambu lalu lintas yang layak. Terus yang terakhir, mendapatkan jalan bersih. Di sini ada kewajiban pengendara motor. Yang satu, dapat menunjukkan SIM dan surat kendaraan motor. Yang kedua, pembayaran pajak kendaraan motor. Yang ketiga, menaati semua aturan rambu lalu lintas. Yang keempat, menghormati pengendara lain dan pejalan kaki. Yang terakhir, tidak ngebut-ngebutan di jalan raya atau mengikuti perlombaan di jalan tanpa adanya izin. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Oke, dari kelompok mana? Oke, kelompok 4 ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ada edukasi, terus ada infrastruktur yang aman. Nah, menurut kalian infrastruktur yang aman itu gimana? Oke. Yang lain dulu ditampung dulu. Oke. Oke, kelompok 4 gimana tadi infrastruktur yang aman? Yang aman menurut mereka. Ah. Terus apakah di sekitar kita sudah aman? Boleh. Satu lagi, Oke. apakah dengan cara edukasi masyarakat akan sadar kalau mereka teh kayak melanggar lalu lintas gitu? Ya boleh. Oke, kelompok berapa? 5 ya. Oke, kelompok 5. Agar masyarakat tidak melanggar peraturan lalu lintas gimana? Harus gimana aja? Tadi udah ada itu aja itu. Aku mau nanya dong, tadi kan katanya Kelompok berapa? Masih 5? Satu. Oh, kelompok 1. Tadi kan ada apa namanya penegakan hukum yang tegas tuh. Maksudnya contoh penegakan hukum yang tegas itu gimana? Ya, udah. Udah ya? Oke, silakan jawab. Yang tadi apa? Oke, tadi pertanyaan kelompok 4, infrastruktur yang aman itu seperti apa? Apakah di kita udah aman ya infrastrukturnya? Di kita di Indonesia apalagi di Rancaikek mah belum aman karena soalnya infrastrukturnya belum memadai, jalannya masih bolong, terus masih banjir, jadi belum memadai lah di sini mah. Oke, bagus ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan edukasi itu masyarakat akan sadar? Bisa meminimalisir kecelakaan di jalan raya. Ya benar, karena adanya edukasi bisa membuat orang-orang tahu lah cara berkendara yang benar. Oke, sip. Terus pertanyaan selanjutnya, penegakan hukum yang tegas itu seperti apa? Penegakan hukum yang benar adalah yang ada di undang-undang. Udah cukup? Oke, dicukupkan ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Silakan boleh tutup. Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kelompok selanjutnya. Yang ini dulu.
Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatari Jasada sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kasus tentang seorang ibu yang dipenjarakan oleh anaknya. Oke, sip. Di sini ada penyebab hukum yang tidak adil. Yang pertama berawal saat pakaian anaknya tersebut ia buang. Yang kedua terkena cakar saat terlibat pertengkaran itu. Aksi saling dorong antara A dan S yang tak terhindar. Yang ketiga ada mediasi gagal, namun upaya tersebut menemukan jalan buntu karena anaknya bersikukuh untuk membawa kasus itu ke jalur hukum. Oke, terus. Cara penyelesaiannya, Deddy Mulyadi turun tangan anggota DPR Republik Indonesia. Deddy Mulyadi mengaku turut prihatin dengan kasus yang dialami S. Menurutnya tidak selayaknya seorang anak memenjarakan ibu kandung dengan alasan apapun, apalagi hanya persoalan pakaian. Menyikapi persoalan itu, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada S. Oke, ada pertanyaan nggak? Dari kelompok yang lain? Oke, kelompok 4 ya? Oke. Oke, akhir kasusnya gimana? Ibunya masih di penjara nggak? Ini tahun 2021 ya? Masih. Jawabnya sama aku. Singkat, padat, jelas banget. Ya, ngerti. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan ada lagi kelompok. Oke, kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Kelompok 4 ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang demo. Perkenalkan, nama saya Tiara Adita sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Delia Putri sebagai pemateri. Aku Jatuh Setianto sebagai pemateri. Aku Dudik Jari sebagai pemateri. Aku Nanda Wijaya sebagai pemateri. Aku Dalam Chandra sebagai ketua. Aku Rizky Nurul sebagai ketua. Ada yang tahu sila keempat? Apa bunyinya? Bagus. Apa? Yang kedua, diskriminasi jabatan. Yang ketiga, tebang pilih dalam penegakan hukum. Selanjutnya, seharusnya kita meskipun dalam berbeda pendapat, kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan tidak boleh menyalahkan pendapat antara satu orang dan dengan pendapat orang lain. Meskipun semisal kita berbeda pendapat, akan tetapi kita harus tetap satu. Seperti bunyi dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Oke, jadi di sini aku bakal lanjutin untuk nomor 4 sampai nomor 7. Nah, jadi untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi sikap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kalau misalnya kita musyawarah, kalau misalnya nanti ada hasil vote, terus kalian suara kalian gak kepilih, jangan sampai kalian agak mau pengen yang aku gitu ke sendiri, itu gak boleh. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah seperti yang tadi ya, nggak boleh egois. Terus yang ketujuh, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan umum.
Oke, ada pertanyaan nggak? Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Agak keras ya. Kita kan harus saling menghargai pendapat orang lain ya, harus menerima hasil musyawarah meskipun pilihannya bukan pilihan kita. Dan tapi kan kadang-kadang tuh orang tuh nggak bisa ya menerima ada aja gitu, pasti orang yang egois. Nah, cara mengatasinya, misalkan di dalam kelompok tuh ada orang yang kayak gitu, cara mengatasinya gimana? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau ada yang egois ya, tadi misalkan di rapat kayak gitu ya, dia kekeh gitu dengan pendapatnya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Apakah di Indonesia sudah bebas berpendapat dan apakah didengar? Oke. Ada lagi? Cukup ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kezia ya. Nah, pasti di suatu lingkungan ketika musyawarah itu pasti ada aja oknum-oknum yang ingin pendapatnya didengar. Namun menurut pendapat saya pribadi, bagaimana kalau misalnya kita tekankan lagi ke mereka kalau misalnya ini hasil keputusan bersama dan banyak juga pihak yang lebih memilih suara ini. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih memiliki sikap egois yang seharusnya itu tidak boleh. Cukup kan? Apakah dimana? Apakah di Indonesia itu kalau kita sudah bebas berpendapat, apakah didengar pendapat kita? Izin menjawab lagi. Untuk pendapat Fahri sendiri, yang saya lihat ya, menurut pendapat saya, dari beberapa kasus demo yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri, banyak sekali pendapat yang belum didengar sampai hari ini, saat ini. Terus saya rasa juga untuk bebas berpendapat itu masih belum ada. Oke, bagus ya, keren. Ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya? Cukup? Oke, silakan. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa dulu? Kelompok 1 dulu, silakan. Tadi udah duluan yang ngacung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Halim Nurita sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dalvia sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Media. Perkenalkan, nama saya Syabila Putri. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Fira. Jadi apa sih penyebab kebakaran masjid di Garut? Masjid Al Hidayah yang berlokasi di Kampung Nagrog, Desa Lembang, Kecamatan Leles ya. Lulus. Mengalami kebakaran pada Ahad tanggal 22 bulan 1 tahun 2023 malam. Kebakaran itu diduga dipicu oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berinisial E, 29 tahun, yang menyalakan api di dalam masjid. Cara penanganannya, yang pertama rehabilitasi, perbaikan pada bangunan fisik yang rusak, bangunan yang dibakar, tapi juga penanganan kepada sejumlah korban yang luka agar segera dilakukan rehabilitasi. Yang kedua, melakukan proses dan penegakan hukum. Yang tiga, membangun dialog-dialog yang lebih intensif antara tokoh-tokoh agama. Ada yang ingin bertanya? Boleh silakan masuk. Kan tadi itu yang membakar masjidnya itu kan ODGJ ya. ODGJ. Itu ODGJ kenapa bisa ngebakar masjid gitu ODGJ? Kita ngomong dulu ya. Oke. Mana bensinnya?
Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya Pak Do, tadi ODGJ-nya bagaimana sih cara menyalakan apinya? Kita tidak tahu. ODGJ-nya oh, bagaimana? Mungkin bukan ODGJ-nya itu bukan pakai background. Kan itu yang ngebakarnya ODGJ. Ya, ODGJ gila orangnya. Gimana ODGJ-nya dihukum atau gimana? Kan dianya gila, tapi ngebakar. Kalau untuk ODGJ itu tuh tidak ada hukumannya karena memang dia itu kan gila gitu maksudnya. Gangguan jiwa. Jadi tidak ada hukuman, cuma kayak dirawat saja. Oke, siap. Bedanya. Yes. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Nggak ada? Oke, silakan. Cukup ya. Oke, Lim. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tepuk tangan dulu. Terakhir kelompok berapa? 5. Oke, silakan kelompok 5. Oh, kelompok berapa? Oh, 3. Oke, salah. Baik, kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nazwa Rahma Devina dari kelompok 3 sebagai moderator. Di sini kita bakal ngejelasin tentang HAM UPM. Saya Kezia sebagai pemateri. Saya Siva sebagai pemateri. Saya Pandu sebagai pemateri. Bakal jelasinnya tentang pelanggaran HAM yang dilakuin sama OPM. 1 Desember 2018 di Jalan Trans Papua, Kabupaten Duga, Papua terjadi salah satu peristiwa paling mengerikan bagi warga sipil dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu pembunuhan terhadap 31 orang pekerja PT Istaka Karya yang dilakukan kelompok kriminal sipil bersenjata atau KKSB. Cara mengatasi HAM di Papua: 1. Penghentian konflik bersenjata. 2. Penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. 3. Pemantauan upaya penegakan hukum. 4. Pemerintahan Indonesia berkomitmen melanjutkan upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan membawa akuntabilitas terhadap kasus-kasus tersebut. Kelompok berapa? 5. Nah, tadi ada cara-cara mengatasi HAM di Papua. Nah, dari cara mengatasi HAM di Papua itu, apa bikin masyarakat Papua dapat HAM-nya sepenuhnya? Ya, baik, kita dulu. Ya, ada lagi. Ada lagi? Ini ada lagi apa? Kan itu teh tentang KKB juga kelompok kriminal bersenjata. Jika Indonesia membasmi KKB dengan kan nggak boleh pakai pengeboman teh. Apa yang didapat Indonesia jika membasmi KKB dengan cara mengebom? Maksudnya KKB-nya? Iya, jadi kan nggak boleh pakai. Nah, jadi kalau dibasmi dalam apa ya, kalau Jadi dibasminya dibom gitu. kan Jadi cara Kan nggak boleh. diratain. Jadi Diratain. KKB-nya tuhnya si KKB teh di apa sih ditiadakannya dengan cara dibunuh gitu. Kan kelompok bersenjata. Mungkin kesel ya gara-gara kita dibiarkan saja ya. Jadi menurutnya ya udah dibom aja langsung semua gitu. Iya. Sama se-Papua berarti dibom semua ya. Udah, ada yang tanya lagi? Ada tanya lagi nggak? Nggak ada? Oke. Silakan. Ini kelompok terakhir ya. Ya. Tadi pertanyaan dari Fatannya
sekarang juga OPM ini masih ada di Papua, masih berkeliaran gitu lah. Jadi terjawab. Oke, bagus. Pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan Pak. Boleh nggak sih langsung dibom, langsung di semua gitu, diratain gitu ya? Kayaknya kesel ya. Tidak boleh, karena mereka juga memiliki hak asasi manusia. Oke. Bagus. Ada lagi? Gak ada? Oke, tepuk tangan dulu ya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, ada pertanyaan nggak sih yang kira-kira menurut kalian itu greget gitu? Ada pertanyaan nggak? Oke, Bapak luruskan ya. Pertama itu ada infrastrukturnya itu apakah sudah baik di kita ya tentang pelanggaran lalu lintas ini ya. Tadi ada yang jawab seperti itu. Khususnya di negara kita, infrastrukturnya seperti apa sih? Udah baik? Nah, itu udah dijawab sendiri ya. Tadi katanya betul, di Ranca Ekek khususnya sering banjir, jalannya rusak ya. Ketika hujan itu jadi kubangan kayak kolam lele mungkin ya gitu ya. Kemudian dengan cara edukasi apakah masyarakat itu akan sadar? Sadar nggak sih? Dengan cara diedukasi? Ya, itu adalah salah satu caranya. Tapi harus ditegakkan juga yang namanya hukum. Kalau ada orang yang tidak pakai helm, ya udah langsung ditilang. Jangan mau yang namanya disogok. Itu nggak boleh. Kalau sepertinya kita menyogok aparat penegak hukum, itu sama aja kita membiarkan kasus pelanggaran ini terus-menerus gitu ya. Jadi dari aparatnya harus tegas, dari masyarakatnya juga harus tahu kayak itu. Intinya harus ada di dalam diri manusia itu sendiri, ya. Kemudian cara mengatasi pelanggaran itu gimana? Ya tadi seperti tadi ya, harus ada niat dari diri sendiri. Kemudian, jadi kalau seseorang itu ada yang egois, itu harus disadarkan. Kayak gitu. Kemudian, apakah di Indonesia pendapat kita didengar? Cek nilai sendiri ya. Kenapa ODGJ membakar masjid? Nah, namanya juga ODGJ ya. Dia nggak ditahan, tetapi direhabilitasi di Garut di rumah sakit jiwa. Nah, OPM kalau misalkan oleh tentara kita dibom atom, dibom semuanya hancur gitu ya. Jika terjadi pelanggaran HAM oleh tentara kita, oleh pemerintah Indonesia, maka ditakutkan nanti ada referendum ulang dan mereka itu memilihnya ke Papua Nugini atau merdeka sendiri. Makanya pemerintah kita, tentara kita itu hati-hati. Karena kalau misalkan terjadi pelanggaran, PBB langsung turun tangan dan dilakukan referendum ulang. Ditakutkan mereka itu ingin merdeka sendiri. Oke, kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan? Oke, bagaimana Lim? Boleh, silakan. Jadi kalau untuk haknya dulu nih ya, kalau untuk haknya dari contohnya dari kelompok aku, dari kelompok kita. Kelompok satu kan tadi kan ngambil pembakaran masjid. Ya, di mana itu tuh mengambil haknya orang-orang muslim gitu kan untuk beribadah, yang di mana itu tuh melanggar undang-undang dasar udah Pancasila nomor pertama. Oke, boleh nggak? Nggak boleh ya. Melanggar. Oke, melanggar. Terus selanjutnya ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Ya, Kezi ya. Jadi dari kelima kasus tadi ya, ada 5 kasus, masih banyak pelanggaran HAM sama kewajiban asasi manusia yang dilakuin di Indonesia. Oke, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ya. Terus ada lagi kesimpulan yang bisa diambil? Intinya hak asasi manusia itu penting nggak sih? Penting. Kalau misalkan HAM itu ada yang melanggar seperti tadi ya, contoh-contoh kasusnya itu bahaya banget ya. Selain Indonesia bisa tercerai-berai juga bakal terpisah-pisah nantinya. Bahaya itu. Makanya kita harus bersatu. Sesuai semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke. Kira-kira bisa diterapkan yang tadi? Yang pertama, bisa nggak saling toleransi? Yang bisa? Bisa. Yang kedua, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Selalu pakai helm kemana-mana? Bisa.
Terus yang ketiga tadi apa? Tentang apa? OPM ya? Oke. Tidak boleh mengejek teman. Bisa ya? Bisa. Yang keempat? Demo. Boleh demo nggak? Boleh. Tapi jangan anarkis, sesuai tempatnya ya. Yang kelima? Boleh memenjarakan orang tua kalian sendiri? Nggak boleh. Ya. Ada yang kesusahan dari pembuatan presentasi ini, kemudian mencari materi, ada kesusahan atau kesulitan nggak? Tidak ada. Oke. Apa hal yang kalian senangi dari pelajaran ini? Ayo, acungkan tangan. Apa yang kalian senangi dalam materi hari ini? Dapat pengetahuan lebih. Oke, terus? Mengetahui tadi seperti tadi mengetahui hak asasi manusia. Jadi nggak sesat juga gitu. Oke, nggak sesat juga. Oke, terus ada lagi? Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, dapat kita simpulkan bahwa HAM itu penting? Penting ya. Kenapa penting? Ya harusnya kita dapat. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Boleh dilanggar nggak? Nggak boleh ya? Oke. Oke, kalau begitu silakan. Ini untuk asesmen terakhir. Kalian lihat di Google Form. Itu sudah Bapak kirim ya. Linknya untuk ulangan nantinya. Untuk tes asesmen ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Kita minggu depan akan membahas materi tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Oke, baik ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap. Belum akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mendengarkan masing-masing dalam hati. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya ya. Sehat.